Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yuda Sunarta Suwir, kelas 6 PPPJ 79 gelombang 1. Terima kasih Bapak Ibu yang mewakili pemerintah Kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka pemahaman atau mindset daripada saudara-saudara, Bapak Ibu mengenai tugas dan fungsi Datun itu. Tugas dan wewenang kejaksaan itu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Terdapat pada bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dasar hukum daripada Datun ini sendiri itu diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang dimana pada pasal 34 itu memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya. Kita akan melihat pemerintah lainnya ini apa saja yang menjadi batasan-batasan yurisdiksi daripada Perdata dan Tata Usaha Negara ini. Dalam lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara ini terdapat batasan, yaitu lembaga atau badan negara, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, badan umum milik negara, dan badan usaha milik daerah. Tugas dan pokok fungsi ini terbatas, sehingga pemerintah kota atau daerah itu dalam pengajuannya dapat melaksanakan mau bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan lain-lain, namun terbatas ruang lingkupnya, tidak mencakup pribadi dan swasta. Kita akan melihat apa yang menjadi ruang lingkup dan kewenangan Datun itu sendiri. Kita akan berfokus pada 5 hal yang menjadi tujuan daripada atau menjadi wewenang daripada Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu pada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Kita akan melihat dan mengkaji dari 5 hal ini yang menjadi tugas dan kewenangannya. Ini adalah struktur daripada Kejaksaan Republik Indonesia pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Nanti kita akan mengkaji ini lebih dalam. Dalam tugas pertama itu penegakan hukum. Penegakan hukum itu ialah jaksa pengacara negara itu dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, melindungi kepentingan negara dan pemerintah, serta hak-hak keperdataan masyarakat. Jaksa itu dikenal dalam tindak pidana umum biasanya atau tindak pidana khusus. Namun dalam Perdata dan Tata Usaha Negara ini, jaksa itu disebut jaksa pengacara negara, bukan hanya jaksa penuntut umum. Selanjutnya, contoh penegakan hukum ini ialah pembatalan perkawinan. Lalu ada permohonan pembubaran PT dan permohonan pilot pada badan usaha. Selanjutnya, mengenai bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada pemerintah atau lembaga negara atau BUMN. Namun terbatas karena hanya pemerintah atau lembaga negara yang mengajukan harus berdasarkan surat kuasa khusus. JPN tidak dapat bertindak apabila tidak ada permohonan atau pengajuan surat kuasanya kepada jaksa pengacara negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Lalu ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini dibagi menjadi 2. Ada legal opinion atau pemberian jasa hukum berupa opini-opini hukum. Dan yang kedua adalah legal assistant atau pendampingan hukum. Dalam pendampingan hukum ini dan legal opinion ini itu sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga khususnya pemerintahan kota dalam melakukan setiap kegiatannya, tindakannya, agar tidak ada terjadi penyelewengan, agar tidak ada hal-hal yang berbau koruptif, sehingga dapat ditekel oleh jaksa pengacara negara.
Tindakan hukum lainnya itu sebagai mediator atau fasilitator apabila pemerintah daerah mempunyai masalah sehingga dapat mengajukan surat kuasa kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan pendampingan. Selanjutnya ialah pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pendapat-pendapat hukum daripada jaksa pengacara negara untuk melakukan atau meminta saran, sehingga masyarakat yang membutuhkan opini-opini atau pendapat-pendapat dari jaksa pengacara negara untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya atau tindakan hukum yang saya maksud, itu dapat meminta pendapat daripada jaksa pengacara negara. Namun terbatas sanksinya pada permasalahan. Jaksa pengacara tidak dapat melakukan gugatan yang mewakili masyarakat umum. Mengenai tahapan perkaranya itu ada litigasi dan non litigasi. Litigasi ini sangat kita hindarkan karena berpotensi tidak terciptanya keadilan itu sendiri. Karena dalam bidang perdata itu sulit membuktikan siapa yang berwenang, siapa yang berhak atas sesuatu. Namun non litigasi ini juga dapat larinya ke litigasi itu sendiri apabila negosiasi dan mediasinya itu gagal dicapai. Peranan JPN dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. JPN juga dapat mewakili pemerintahan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi atas suatu gugatan, dan itu dapat dilakukan oleh JPN berdasarkan surat kuasa khusus yang diajukan atau yang dipermohonkan oleh pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Jadi JPN itu juga mempunyai slogan, yaitu berintegritas, profesional, dan novis. JPN itu mewakili pemberi kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. JPN bertindak profesional. JPN itu tidak mengenal adanya istilah lawyer fee. JPN tidak dapat menolak SKK itu sendiri, walaupun JPN telah mengetahui dalam kasus posisi sekecil mungkinan untuk menang. Lalu JPN tidak menimbulkan konflik of interest atau dikenal dengan COE, bahwa tupoksi bidang perdata dan tata usaha negara itu dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum, termasuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi itu dapat itu apabila terbukti sudah perhitungannya ada kerugian, namun tidak ada unsur pasal atau unsur pidana yang dikaitkan dalam tindak pidana korupsi tersebut, dapat diserahkan kepada JPN untuk dilakukan gugatan perdata. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, kita akan buka pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Nama saya Yuda Sunarta Zuir, PNS atau jaksa pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.